Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Alifia Rizk Putri dan teman saya Rahayu Nur Aulia akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengenai perekonomian dan perkembangan industri perbankan. Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Percepatan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sampai saat ini terus didorong oleh otoritas perbankan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan menuju industri perbankan syariah yang sehat, berkelanjutan, dan berkontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas. Jadi, dengan adanya perkembangan perekonomian di Indonesia ini menjadikan Bank Syariah memiliki banyak produk-produk yang digunakan dalam dunia perbankan. Yang kedua, ada esensi manajemen risiko dalam bisnis. Manajemen risiko merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari risiko yang mengancam aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang akan menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan. Manajemen risiko juga disebut sebagai pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Oleh karena itu, melalui manajemen risiko, kerugian yang timbul dari ketidakpastian dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Jadi, manajemen risiko sangat dibutuhkan bagi perusahaan untuk menghindari ketidakpastian atau ancaman yang dapat menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu ada transformasi mindset resiko. Transformasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, transformasi pola pikir dan paradigma. Yang kedua, transformasi cara berpikir yang lama untuk berubah dari kebiasaan yang selalu menggunakan logika menjadi pola pikir kreatif. Yang ketiga, transformasi entrepreneur dari sebagai entrepreneur atau owner menjadi manajer pengelola bisnis atau entrepreneur organization yang profesional. Dan yang terakhir yaitu transformasi entrepreneur dari pola pikir sebagai investor. Selanjutnya ada peranan manajemen risiko, yaitu ada 3 di sini. Yang pertama, manajemen risiko mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang akan mempengaruhi pencapaian nilai yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Selanjutnya, manajemen risiko mengeliminasi kemungkinan dari rendahnya penghasilan yang diraih sebuah organisasi. Dan yang terakhir, manajemen risiko berperan dalam memberikan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran organisasi. Proses manajemen risiko. Proses ini dibagi menjadi 4, yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan limit, dan pengendalian risiko. Identifikasi risiko adalah mempertimbangkan semua aspek dari situasi saat ini dan yang akan datang, lingkungan dan masalah yang secara historis sudah diketahui. Kemudian pengukuran risiko. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, selanjutnya yaitu menganalisis risiko yang terkait bagaimana dan seberapa besar kemungkinannya akan terjadi sebuah risiko. Yang keempat yaitu pemantauan dan limit. Hal ini dilakukan untuk mengetahui beberapa tingkatan dan level dari sebuah organisasi. Yang pertama yaitu ada sangat tinggi. Ini adalah kehilangan kemampuan untuk menyelesaikan sebuah operasi. Yang selanjutnya tinggi yaitu kehilangan kemampuan untuk memenuhi persyaratan standar operasional. Kemudian ada sedang. Sedang ini turunnya kemampuan dalam pemenuhan persyaratan standar operasi. Yang keempat, rendah, tidak atau sedikit berdampak pada penyelesaian operasi. Dan yang terakhir adalah sangat rendah,
risiko yang tersisa setelah dilakukan usaha mengurangi resiko. Itu yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.